Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bakal membacakan zodiak kamu. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-7, yaitu Libra untuk bulan Agustus tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang zodiaknya adalah Libra, silakan aja segera merapat ya, berkumpul di sini, merapat di channel Damar Aji untuk mendengarkan hal-hal apa saja yang perlu kamu ketahui seputar Libra. Pesan-pesan alam semesta apa yang harus kamu ketahui juga. Tentu ini berhubungan juga dengan berkaitan juga dengan asmara kamu, mungkin permasalahan-permasalahan yang harus kamu selesaikan, atau situasi dan kondisi yang bakal kamu hadapi atau yang sedang kamu hadapi, dan kemudian apa kira-kira jalan keluar, solusinya, dan pencerahannya seperti apa. Oke, jadi buat teman-teman Libra silahkan sekali lagi merapat di channel Damar Aji ya. Dan bukan Libra pun seperti biasa selalu saya tawarkan untuk boleh juga mendengarkan, karena siapa tahu Libra adalah orang yang sedang dekat sama kamu juga. Siapa tahu Libra adalah teman sekantor kamu, sahabat kamu, bos kamu, dan siapapun yang mungkin punya hubungan-hubungan sama kamu. Dan kamu juga perlu ketahui juga readingannya kali ini apa, gitu kan. Terus yang bukan Libra sama sekali boleh, karena juga bisa jadi ada permasalahan yang mungkin sama, dan kamu akan mendengarkan solusi maupun advice atau pencerahan juga yang kira-kira bisa bermanfaat buat kamu. Nah, jadi semuanya boleh mendengarkan video ini. Oke? Baik teman-teman, seperti biasa saya akan shuffle kartu tarot yang sudah saya siapkan, dan kemudian saya akan menarik 5 kartu sesuai dengan energi dari Libra ya, untuk bulan Agustus tahun 2020. Kira-kira pesannya apa? Dan semoga juga kabar kamu baik ya, sehat selalu, diberikan kemudahan-kemudahan, karena masa-masa sekarang ini boleh dikatakan masa-masa yang kata orang bilang masa-masa sulit. Tapi pesan saya begini teman-teman, jangan jangan terpengaruh dengan kata-kata seperti itu, karena semakin sering kita mengucapkan kata-kata iya sekarang nih situasi sedang sulit, apa-apa sulit dan sebagainya. Ingat ya, apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu katakan itu akan bekerja di tubuh kamu. Jadi hal-hal yang tadinya mungkin gak sulit, jadinya memang sulit beneran, gitu kan. Rezekinya yang tadinya gak terlalu sulit, gak terlalu seret, jadinya seret beneran juga, gitu kan. Karena apa? Sebenarnya kita sendiri yang menciptakan, kita sendiri yang menarik energi itu. Jadi sekali lagi, jangan sampai terjebak dengan kata-kata atau dengan situasi seperti sekarang ini yang sulit dan sebagainya, lalu sering dikatakan seperti itu. Jangan sampai. Pesan saya seperti itu. Oke, 5 kartu saya akan buka di sini. Oke, sudah kita siapkan 5 kartu. Jadi bersiap-siap untuk mendengarkan kira-kira apa saja pesan-pesan yang bakal muncul di 5 kartu tersebut, khususnya buat Virgo. Libra ya. Salah ya. Virgo kemarin sudah, sekarang Libra ya. Jadi zodiak yang ke-7. Oke teman-teman, kita bakal lihat. Di sini ada Justice ya. Energi Justice di sini menunjukkan bahwa saat ini kamu sedang membutuhkan sekali yang namanya keadilan. Kamu membutuhkan sekali sesuatu yang balance di antara kehidupan kamu, gitu kan? Nah, hal yang harus kamu balancekan di sini adalah, pertama, biasanya orang fokus pada apa yang sedang terjadi. Misalnya, aduh keuangan lagi nggak balance nih, gitu misalnya, gitu kan. Aduh keadaan aku ada masalah-masalah dan sebagainya, nggak balance, gitu kan. Rata-rata kebanyakan orang adalah fokus kepada masalahnya.
Tapi sebenarnya hal paling penting adalah kamu membalanskan antara pikiran kamu dan juga perasaan kamu. Artinya kamu harus membereskan apa yang ada di dalam diri kamu untuk bisa menjadi tenang, pikiran tenang, hati damai, dan sebagainya seperti itu. Karena gini teman-teman, ketika pikiran tenang dan hati damai, maka masalah-masalah yang sedang dihadapi pun sebenarnya akan lebih mudah untuk diatasi dan lebih mudah untuk mencari solusinya dan sebagainya seperti itu. Jadi ini hukum alam juga ya, hukum alam yang juga harus kita ketahui dan harus kita patuhi juga agar kedamaian pikiran dan juga perasaan kamu, hati kamu bisa tercipta dengan baik. Jadi justice ini sedang kamu butuhkan untuk membalanskan, menyeimbangkan situasi dan kondisi kamu, dan bisa jadi ini adalah mengarah kepada hal yang berhubungan dengan materi. Ya, sekali lagi ini hal yang berhubungan dengan keuangan, finansial atau materi, dan juga berhubungan dengan pekerjaan kamu. Jadi bisa jadi begini teman-teman. Terjadi kebalansanan itu tidak terjadi ketidakseimbangannya itu adalah begini. Kamu mungkin sudah bekerja keras gitu kan, sampai capek, lelah segala macam, cuman mohon maaf ya, mungkin hasilnya masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah itu namanya kan belum balance ya. Karena harusnya bekerja keras pun itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi kayak misalnya finansial, keuangan itu akan baik, kerja keras dan hasilnya juga jelas gitu kan. Tapi saat ini mungkin kamu sedang merasakan bahwa kerja keras tapi hasilnya nggak jelas ya, belum jelas gitu kan. Nah itu yang harus kamu seimbangkan. Karena ada hal-hal yang bisa jadi keliru di dalam langkah-langkah yang kamu lakukan gitu kan. Karena gini teman-teman, ada loh banyak orang yang mengalami satu kondisi di mana dia bekerja dengan tidak terlalu keras, bekerja tidak terlalu dengan susah payah gitu kan, tapi hasilnya bisa dibilang bagus. Nah ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang gitu kan. Nah di sini berarti kamu harus mencari sesuatu yang kira-kira tepat untuk kamu. Kira-kira apa? Itu dari sisi keuangan, dari sisi pekerjaan gitu kan. Jadi saya mungkin akan membaca secara general karena yang ketangkap dalam intuisi saya apa atau energi yang muncul di sini apa, itu yang saya akan sampaikan. Jadi ketidakseimbangan itu pun juga terjadi pada masalah percintaan kamu juga, bahwa kamu sedang mengalami satu kondisi di mana hubungan kamu dengan pasangan kamu pun sedang tidak bagus, tidak balance juga gitu kan. Karena ada hal-hal yang ternyata salah paham, miskomunikasi, ada tuduhan-tuduhan yang mungkin kamu terima dan itu tidak kamu lakukan. Atau mungkin ada persepsi-persepsi dari orang lain yang juga salah terhadap kamu. Nah, ini yang juga harus kamu hadapi dengan sabar agar kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Dan selalu saya katakan bahwa komunikasi adalah salah satu jalan terbaik untuk mengklarifikasikan semuanya apabila ada hal-hal yang harus dibicarakan. Gitu. Itu justice ya. Jadi di sini intinya ada beberapa aspek yang memang harus kamu seimbangkan sehingga kamu harus mengalami situasi dan kondisi yang memang bisa lebih baik setelah kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Oke, Page of Pentacles ya, di kartu kedua di sini sepertinya begini, kamu sedang mendambakan situasi di mana keadaan, rezeki, pekerjaan kamu itu bisa menjadi lebih baik. Tapi di sini nanti sepertinya akan ada orang yang datang ya, akan ada orang yang datang dan itu sifatnya dia kayak semacam memberikan tawaran pekerjaan ataupun tawaran usaha bersama atau dalam bentuk tawaran apapun, tapi berhubungan dengan pekerjaan, bisnis dan juga usaha. Ya, bisa jadi seperti itu. Kalaupun belum mendapatkan tawaran, berarti di sini pesannya adalah kamu harus lebih banyak membuka diri agar orang lain itu bisa mudah masuk ke dalam kehidupan kamu dan pada akhirnya kamu akan mendapatkan peluang-peluang yang datang dari orang lain. Ingat ya bahwa rezeki tidak datang langsung begitu saja dari langit. Tapi selalu saja rezeki itu datang dari orang lain melalui perantara yang kadang-kadang tidak kita duga siapa orangnya, dari mana datangnya dan sebagainya. So membuka dirilah untuk siapapun gitu kan. Jangan menutup diri karena itu tadi, dengan kamu membuka diri otomatis kamu juga sekaligus membuka jalan dan pintu rezeki. Oke, itu saran yang kedua. Terus kemungkinan orang datang ini juga bisa jadi bukan sekedar hanya seorang sahabat, teman, atau rekan kerja yang menawarkan sesuatu buat kamu, tapi juga bisa jadi ada seseorang yang berhubungan dengan masalah asmara kamu juga,
dia datang menawarkan sesuatu yang kamu impi-impikan selama ini. Misalnya kamu mengharapkan dia melamar kamu, mungkin mengharapkan dia serius sama kamu, insya Allah di sini akan terjadi sesuatu yang kurang lebih mengarah kepada hal tersebut, gitu ya. Jadi ini energinya kurang lebih seperti itu, ya. Mungkin bisa kamu rasakan, dan mungkin energi itu sudah terasa dari sekarang. Dan jangan lupa juga bahwa ini berlaku dari bulan Agustus, September, Oktober, November ya. Kurang lebih 3-4 bulan ke sana ya, ke belakang, ke depan ya. Tapi energi ini juga bisa sudah dirasakan dari 3 bulan waktu kemarin-kemarin, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita melihat kartu ketiga, ada Five of Wands ya. Di sini ada Page of Pentacles, dilanjut dengan Five of Wands, di mana di sini memang kamu dibutuhkan sekali kerja keras ya. Dan saya melihat kamu sudah melakukannya. Tapi di sini kamu sepertinya masih terus dituntut oleh situasi dan kondisi yang membuat kamu tidak nyaman gitu loh, ya. Tapi nggak usah khawatir, kalau memang itu yang harus kamu lakukan, kerja keras, ya, lakukan saja. Karena gini teman-teman, tidak ada sesuatu yang kamu dapatkan langsung begitu saja, tiba-tiba enak gitu kan, langsung begitu saja, tahu-tahu dapat banyak duit dan sebagainya. Enggak. Kerja keras kamu itu tentunya nanti akan menghasilkan sesuatu. Tapi di sini sekaligus persaingan ini sangat ketat sekali, ya. Dan saya melihat misalnya kamu usaha, ini ada persaingan-persaingan yang sepertinya cukup ketat dalam kehidupan kamu. Dan juga sekaligus dalam hal asmara, kamu juga mendapatkan persaingan yang cukup ketat juga. Jadi ada energi yang saya tangkap di sini bahwa kalau misalnya ini berhubungan dengan pasangan kamu, ya, sepertinya di sini ada persaingan-persaingan yang cukup berat juga atau cukup ketat juga, bahwa bisa jadi orang yang suka dengan pasangan kamu itu tidak hanya kamu saja, tapi ada beberapa orang yang juga memperhatikan dia, yang menaruh perhatian kepada dia, dan bahkan jatuh cinta kepada dia, pasangan kamu. Nah, ini yang harus kamu waspadai. So, apa yang harus kamu lakukan? Tentunya baik-baiklah menjalin hubungan kamu dengan pasangan kamu, perhatikan, beri kasih sayang, berikan yang terbaik gitu kan. Agar apa? Agar pasangan kamu itu merasakan perhatian yang luar biasa, kenyamanan, dan segala sesuatu yang dia inginkan itu bisa mendapatkannya dari kamu. Sehingga dia tidak perlu lagi mencari di tempat lain atau dengan orang lain. Kurang lebih sarannya seperti itu. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami, dan juga bisa dilaksanakan. Nah, persaingan yang ketat dengan kerja yang keras gitu kan, semuanya akan menghasilkan sesuatu. Jadi gini teman-teman, bahwa kerja keras itu tentunya akan berefek pada hasil. Nah, di kartu nomor 4, di sini saya melihat bahwa ada Nine of Pentacles. Ini merupakan gambaran bahwa setelah kamu kerja keras dengan persaingan yang sangat luar biasa, maka hasilnya adalah kamu nanti akan berkelimpahan, ya. Bahwa beberapa waktu ke depan kamu akan mengalami suatu keberlimpahan yang sangat baik, gitu kan, didukung dengan situasi dan kondisi hubungan asmara kamu yang baik juga, ya. Sehingga buat kamu yang juga sudah berpasangan, di kartu keempat ini menunjukkan bahwa ketika hubungan kamu dengan pasangan kamu baik-baik saja, terjalin komunikasi yang baik, harmonis, ya, segala sesuatunya bisa dibicarakan dengan baik. Intinya semuanya baik-baik saja. Maka buat yang sudah berpasangan pun di sini ada energi di mana secara materi, secara finansial itu akan membaik, ya. Yang jomblo pun sama, ya. Yang sudah bekerja keras pun juga sama. Jadi ini untuk semua Libra, baik itu yang single parent, jomblo maupun yang sudah berpasangan. Oke. Jadi kabar baiknya di kartu keempat ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa akan adanya keberhasilan secara materi setelah kamu melewati beberapa proses yang mungkin cukup berat, ya. Oke. Sekali lagi teman-teman, saya bakal sampaikan bahwa ini adalah bersifat general reading, ya. Jadi artinya tidak semuanya resonate, tidak semuanya pas dengan apa yang kamu alami. Bisa jadi juga energinya vice versa gitu kan, terbalik-terbalik begitu kan. Kamu tinggal sesuaikan aja situasi dan kondisi kamu seperti apa, disesuaikan dengan apa yang saya bacakan di sini. Dan jelas ya, karena ini bersifat general reading, saya maka tidak mungkin 100% semua orang yang mendengarkan itu
atau yang menyimak video ini bisa resonate gitu kan. Maka kalau kamu pengen resonate tepat dan akurat, kamu boleh melakukan personal reading bersama saya, dan silahkan bisa menghubungi nomor WA yang tertera di sini atau di deskripsi, dan kamu silahkan baca aturan-aturannya seperti apa agar kamu tahu bahwa ketika melakukan personal reading bersama saya nanti ada gambaran-gambaran. Tapi yang jelas ketika kamu WA nanti, kamu juga akan mendapatkan penjelasan-penjelasan dari admin saya untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan SOP dan juga prosedur yang berlaku. Oke teman-teman ya. Sekarang kita akan baca kartu yang kelima, ada The Hierophant. The Hierophant di sini ada seorang duduk ya, yang duduk di singgasananya dengan mahkota. Kemudian dia pegang sesuatu atau tongkat di sini, dan ada dua katakanlah seperti prajurit ya di sini. Ya, dia seperti seorang raja, seperti seorang pendeta juga, gitu kan. Ini adalah pembantu-pembantunya atau katakanlah seperti jamaatnya, gitu kan. Yang jelas bahwa di sini ada nilai-nilai spiritual yang juga harus kamu bangun setelah kamu merasa bahwa, ya gini, sebenarnya bukan harus menunggu kaya, tidak harus menunggu kamu hidup tentram, hidup damai, enggak. Tapi kartu terakhir ini memberikan pesan bahwa apapun situasi dan kondisi yang sedang kamu alami saat ini, berarti nilai-nilai spiritual, ya, nilai-nilai spiritual harus kamu bangun. Cara membangunnya bagaimana? Ya salah satunya dengan gampang adalah kamu menyadari bahwa kehidupan ini seperti apa, gitu kan? Kamu menyadari bahwa setiap orang punya permasalahan-permasalahan, gitu kan? Jadi intinya jangan hanya berpikir secara logika saja, tapi berpikirlah dengan hal-hal yang menggunakan pikiran bawah sadar, dan kenali potensi bawah sadar kamu, gitu kan? Pokoknya lebih kepada ini, hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Mungkin kamu lebih rajin ibadahnya, gitu kan? Terus melakukan ritual-ritual seperti relaksasi, meditasi, terus kemudian mempelajari dan mendalami semua yang berhubungan dengan hal-hal spiritual, gitu kan? Seperti misalnya potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia, kehidupan ini adalah energi, gitu kan, hukum alam semesta bagaimana, hukum Tuhan bagaimana, dan sebagainya, ya, pokoknya semuanya berhubungan dengan spiritual itu tadi, oke? Jadi mudah-mudahan kamu bisa mempelajari itu semua, dan di dalam proses mempelajari spiritual di sini tentunya harus ada guru spiritual. Nah, guru spiritual itu sebetulnya ada di dalam diri kamu sendiri juga ada. Jadi ada dua, guru spiritual atau spiritual guide ya, di mana di dalam diri setiap orang pasti ada spiritual guide-nya. Tapi juga ada guru spiritual dari luar ya. Jadi mungkin orang yang sudah kamu percaya, ada guru, ahli, sesepuh ya, atau mungkin seorang spiritualis yang sudah berkecimpung di dalamnya. Silakan kamu belajar ke mereka ya, atau ke siapa saja yang kamu rasa cocok ya, sehingga kamu bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan, pelajaran-pelajaran tentang hukum alam semesta, hukum-hukum tarik-menarik ya, law of attraction, terus kemudian hukum vibrasi, getaran hati dan pikiran, pancaran-pancaran pikiran ya, gelombang elektromagnetik lah dan sebagainya lah. Pokoknya seputar-seputar itu deh, gitu kan? Karena dengan adanya mempelajari hal itu, kamu akan mengetahui semakin dalam tentang bagaimana mengatur pikiran, perasaan, hati dan sebagainya, gitu kan? Sehingga ketika ada masalah-masalah yang menghampiri kamu bisa mengcovernya dengan baik, bisa mengantisipasi dengan baik, bisa mencari solusi dengan baik juga. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika dihadapkan dengan masalah, seseorang yang sudah belajar tentang spiritual, biasanya dia akan lebih tenang menghadapi situasi dan masalah tersebut. Itu kan, nggak kemerungsung, nggak panik, nggak stres, nggak depresi dan sebagainya. Oke, sehingga dengan adanya bacaan-bacaan seperti ini memberikan gambaran-gambaran maupun solusi terhadap apa yang harus kamu lakukan. Karena gini teman-teman, yang namanya kehidupan atau namanya manusia hidup, jangan lupa pasti selalu ada masalah, gitu kan? Nah, ketika sekarang kamu dihadapkan dengan masalah, jangan berkecil hati, karena setiap orang memiliki fase sendiri, memiliki waktu-waktu tersendiri di mana dia harus dihadapkan dengan masalah, di mana dia harus selesai masalahnya, dan akan ketemu masalah baru lagi, karena sebenarnya setiap masalah itu mengajarkan kita tentang kehidupan.
bahwa akan ada perjalanan, akan ada fase dan waktu di mana kita menghadapi masalah, menyelesaikannya, dan kemudian ketemu masalah lagi. Dan masalah itu sebetulnya sedang dalam proses membesarkan kita, sedang dalam proses memberikan pelajaran-pelajaran buat kita juga, sehingga kita bisa dimatangkan dari situ. Nah teman-teman, untuk Libra, ya sekali lagi, di sini tadi ada justice, di mana kamu membutuhkan suatu proses keseimbangan hidup yang harus kamu mulai pahami dari sekarang. Dan justice di sini berarti berakhirnya tadi kepada spiritual. Ya, jadi sarannya adalah kamu mencari guru spiritual, belajar kepada ahlinya, belajar tentang keilmuan manusia, ya hukum-hukum manusia. Kan ada hukum pikiran, ada hukum alam semesta dan sebagainya. Kamu pelajari itu. Dan kemudian sepertinya akan datang orang, ini review aja ya, ada datang orang, terus kemudian ada pekerjaan juga yang kamu ditawarin pekerjaan atau bisnis gitu kan. Tapi di situ kamu harus bekerja keras, persaingan yang ketat harus kamu lewati dan kamu hadapi. Lalu nanti ada energi di mana kamu merasakan dan mencapai keberhasilan itu dengan baik, sehingga kamu bisa merasakan dan menikmatinya semuanya. Dan satu hal terpenting pesannya adalah mulai sekarang kamu harus mulai belajar tentang spiritual, ya. Oke, kamu boleh cari tahu spiritual itu apa, bagaimana, gitu kan. Jadi biar lebih jelas. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan tadi panjang lebar dari saya sudah cukup jelas juga. Ya, tinggal kamu melangkah untuk mencari guru spiritual dan membangkitkan spiritual guide yang ada di dalam diri kamu juga. Oke teman-teman, cara saya itu dulu. Terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa buat yang barusan mampir di sini, lakukan hal baik hari ini, lakukan hal positif hari ini dengan melakukan subscribe di channel Damar Aji. Setelah itu, perhatikan apa yang terjadi, keajaiban apa yang bakal datang dalam diri kamu. Tunggu saja. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.